Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan MPD Kepala Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur akan mengadakan kegiatan workshop pengembangan instrumen penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka Belajar bersama Bapak Kantor MPD, anggota Dikasmen Kabupaten Cianjur. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sekolah penggerak, SMP Islam Kreatif terus melaksanakan upaya penguatan SDM. Salah satu aktualisasinya yaitu melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif. Pada bulan Februari 2023, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Kreatif mengikuti workshop dengan tema pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Workshop ini dilaksanakan bersama Bapak Kanto MPD selaku pemateri. Outline pematerian pengembangan instrumen penilaian hasil belajar ini diantaranya prinsip penilaian, jenis penilaian, teknik penilaian, bentuk dan instrumen penilaian. Sebagaimana kita ketahui bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari pembelajaran. Asesmen digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Asesmen dirancang sesuai dengan fungsinya agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemauan belajar dan menentukan langkah untuk menyusun program selanjutnya. Laporan kemauan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, serta menunjukkan karakter dan kompetensi yang dicapai. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terdapat dua jenis penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Penilaian dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi ajar dan dilaksanakan di tengah atau akhir pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Kemudian, penilaian sumatif bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Dilakukan di akhir pembelajaran dan menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang. Berikut ini contoh penilaian formatif. Contoh yang pertama, pendidik memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya, pendidik memberikan pertanyaan tertulis. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawaban sebagai acuan melakukan penilaian diri. Contoh yang lain, pendidik mengakhiri pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari, 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam, dan 1 hal yang mereka belum pahami. Pada pendidikan khusus, pelaksanaan asesmen diagnostik dilakukan untuk menentukan fase pada peserta didik sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Agar penilaian terlaksana dengan baik, tentu perlu adanya perencanaan. Dalam merencanakan penilaian, hal-hal yang harus dilakukan diantaranya menentukan tujuan penilaian, yang tentunya berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, memilih dan atau mengembangkan instrumen penilaian sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain
karakteristik peserta didik, kesesuaian penilaian dengan tujuan pembelajaran dan tujuan penilaian, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Berikutnya yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian disesuaikan dengan kompetensi. Teknik penilaian sikap diantaranya observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Teknik penilaian pengetahuan diantaranya tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian, teknik penilaian keterampilan diantaranya kinerja, proyek, dan portofolio. Berikut ini skema penilaian. Penilaian dilaksanakan dengan perencanaan yang berupa pemetaan tujuan pelajaran, penyusunan kisi-kisi penilaian, kemudian penyusunan instrumen penilaian. Barulah penilaian dapat dilaksanakan. Pelaksanaan penilaian diantaranya pelaksanaan, menganalisis hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian. Berikut ini contoh pemetaan tujuan pembelajaran. Terdiri dari muatan pelajaran, kompetensi dasar, tema 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan setiap tema terdiri dari subtema 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikut ini contoh kisi-kisi penilaian, terdiri dari muatan pelajaran, kompetensi dasar, indikator, teknik penilaian, dan instrumen penilaian. Adapun teknik dan bentuk instrumen penilaian untuk kompetensi pengetahuan yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Bentuk instrumen untuk tes tulis yaitu pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan, benar salah, dan uraian. Bentuk instrumen untuk tes lisan yaitu daftar pertanyaan, dan bentuk instrumen untuk penugasan yaitu lembar penugasan. Dapat berupa PR, clipping, dan lain-lain. Setelah ini akan dijelaskan beberapa bentuk instrumen untuk kompetensi pengetahuan tersebut. Tes tulis benar salah bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi kebenaran pernyataan tentang fakta-fakta, definisi, istilah-istilah, prinsip, rumus, dan sejenisnya. Keunggulan dari tes tulis benar salah yaitu penyusunan soal dapat memasukkan materi pelajaran sebanyak-banyaknya tanpa khawatir akan waktu pengerjaannya, dan kekurangannya diantaranya isi soal terbatas pada fakta atau pengetahuan hafalan yang dangkal. Sangat memungkinkan peserta didik menebak-nebak jawaban, rumusan soal pada umumnya kabur, dan relatif sulit mengkonstruksinya. Berikut ini pedoman mengkonstruksi soal benar salah. Yang pertama, statement atau pernyataan yang dikemukakan hendaknya hanya mengandung satu konsep. Yang kedua, buatlah soal dengan kalimat yang sederhana dan sependek mungkin. Yang ketiga, hindari penggunaan kalimat negatif rangkap. Dan yang terakhir, jangan menggunakan statement atau pernyataan yang langsung diambil dari buku. Berikut ini contoh soal benar salah. Berikutnya yaitu tes match atau menjodohkan. Untuk mengukur pengetahuan tentang informasi faktual yang berdasarkan pada asosiasi sederhana. Dan tes ini digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang gambar dan arti gambar tersebut. Kemudian, untuk mengetahui pengetahuan tentang pengenalan suatu letak dalam peta, chart, atau diagram. Keunggulan dari tes menjodohkan ini adalah mencakup jumlah fakta yang banyak, waktu pengerjaan cukup singkat, dan sangat berguna untuk mengukur kemampuan mengasosiasikan atau hubungan. Adapun
Kekurangannya yaitu hanya tepat digunakan jika materi pelajaran yang telah dipelajari cukup luas. Kemudian, sulit menyusunnya untuk memperoleh keseragaman baik yang dijodohkan maupun jodohnya. Berikut ini pedoman mengkonstruksi soal menjodohkan. Yang pertama, masalah-masalah yang dikemukakan dalam matching hendaknya yang sejenis, tidak terlalu mencolok perbedaannya sehingga tidak mudah untuk ditebak. Kemudian, usahakan jumlah jawaban lebih banyak daripada jumlah soal agar tidak mudah ditebak. Dan jangan membuat satu nomor soal matching yang bersambung ke halaman berikutnya agar tidak membingungkan peserta. Berikut ini contoh soal menjodohkan. Berikutnya yaitu tes pilihan ganda. Tes ini digunakan untuk mengukur berbagai jenis hasil belajar, baik tingkat rendah maupun tinggi, dan untuk mengukur pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, prinsip, metode, dan prosedur. Keunggulan dari tes pilihan ganda yaitu dapat digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat kembali fakta, memahami hubungan dua hal atau lebih, dan mengaplikasikan prinsip. Kemudian, mudah mengoreksinya. Adapun kekurangannya yaitu sulit menyusunnya, tidak mudah mencari opsi jawaban yang homogen, kemudian memerlukan waktu yang relatif lama, terutama jika dituntut melakukan perbandingan antar opsi jawaban yang homogen dan menuntut pengertian fundamental. Berikut ini pedoman mengonstruksi soal menjodohkan, yaitu tiap soal atau item hendaknya terdiri dari satu pokok masalah. Kemudian, buatlah soal dengan kalimat yang sederhana dan sependek mungkin. Kemudian, pilihlah jawaban atau option, dibuat sesingkat mungkin. Keterangan yang panjang sebaiknya diletakkan pada pernyataan. Kemudian, setiap option sedapat mungkin punya hubungan gramatikal atau tata bahasa yang benar dan relevan dengan pernyataan. Hindari option, semuanya benar, A dan B benar, dan sebagainya. Usahakan agar satu soal tidak tergantung pada soal lain. Urutan jawaban yang benar dari seluruh soal agar dibuat tidak teratur untuk menghindari tebakan. Dan setiap soal hendaknya berisikan pernyataan atau informasi seperlunya sebelum menanyakan jawabannya. Berikut ini contoh soal pilihan ganda. Instrumen selanjutnya yaitu tes isian singkat atau melengkapi. Memiliki keunggulan yaitu relatif mudah disusun dan kemungkinan menebak jawaban kecil. Kemudian kekurangannya, scoring agak sulit karena kemungkinan jawaban yang bervariasi. Kemudian terbatas pada fakta, sehingga kurang tepat untuk mengevaluasi perubahan perilaku belajar. Berikut ini pedoman mengonstruksi soal isian singkat. Yang pertama, pernyataan atau statement yang dikemukakan hendaknya hanya mengandung satu kemungkinan jawaban yang tepat. Kemudian, hendaknya tidak menggunakan pernyataan atau statement yang langsung diambil dari buku. Dan titik-titik yang disediakan hendaknya sama panjang dan cukup untuk menuliskan jawabannya. Titik-titik yang tidak sama panjang seolah-olah memberi petunjuk tentang panjang jawaban yang dikehendaki. Berikut ini contoh soal isian singkat. Instrumen berikutnya yaitu tes uraian atau esai. Tes ini digunakan untuk jumlah siswa yang dinilai kecil jumlahnya, untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta pelatihan, dan untuk mengetahui cara memecahkan persoalan. Tes uraian memiliki keunggulan diantaranya pembuatannya relatif mudah, uraian jawaban disusun oleh peserta, kemungkinan menebak sangat kecil, proses berpikir peserta dapat dilacak dari jawaban-jawabannya, dan mampu mengintegrasikan segala yang telah dipelajari. Adapun kekurangannya yaitu, pada umumnya,
hanya dapat dikoreksi oleh penyusun soal. Kurang representatif, tidak mencakup seluruh materi yang dipelajari karena waktu terbatas. Kemudian, kemungkinan peserta mengemukakan jawaban yang kurang relevan, sulit mengoreksinya. Tingkat kebenaran jawaban adalah subjektif. Berikut ini pedoman mengkonstruksi soal uraian. Yang pertama, buatlah soal esai sesederhana dan sependek mungkin agar makna soal mudah dipahami oleh peserta. Kemudian, usahakan bahwa satu soal tidak tergantung pada soal lain. Dan jika jawaban yang diminta lebih dari satu, tentukan dengan tegas berapa jumlahnya. Berikut ini contoh soal uraian. Instrumen kompetensi pengetahuan yang terakhir dijelaskan yaitu tes lisan. Tes lisan memiliki keunggulan diantaranya merupakan evaluasi belajar yang mendalam karena dapat diminta argumentasi jika jawaban belum memuaskan. Kemudian, sangat memungkinkan untuk melakukan pendalaman, baik atas permintaan penguji maupun atas inisiatif pesertanya. Kemudian, tidak memungkinkan terjadinya penyontekan dan tidak khawatir kehabisan tempat untuk menulis. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lama, tes lisan dapat sangat subjektif, memungkinkan peserta bersikap mengiyakan saja komentar penguji agar diluluskan, dan dapat menyimpang dari ruang lingkupnya. Sekian materi pengembangan instrumen penilaian hasil belajar di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pihak yang telah mengikuti kegiatan workshop pengembangan instrumen penilaian hasil belajar Forum Merdeka Belajar, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.